Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du. Falhamdulillah rabbil alamin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والماء الكثير لا يتنجس بملاقته النجاسة. Walma'ul kathiru, dan air yang banyak itu la yatanajjasu, tidak menjadi najis. Bimulaqatihin najasata, dengan bertemunya air yang banyak tadi dengan barang yang najis. Illa idza taghayyara ta'muhu wahdahu, kecuali apabila berubah rasanya saja. Au launuhu wahdahu, atau warnanya saja. Au rihuhu, atau baunya saja. Ai aqiba mulaqatihin najasata, tegasnya setelah bertemunya air yang banyak tadi, bercampurnya air yang banyak tadi dengan barang yang najis. Jadi kalau ada air banyak, yaitu 2 kulah lebih alias 216 liter lebih, itu kecemplungan barang najis, atau katakanlah kecemplungan bangkai tikus. Lalu air yang banyak tadi, katakanlah dalam bak, itu berubah airnya, berubah menjadi bau bangkai tikus, maka seketika itu juga air tersebut menjadi najis. Tidak bisa buat bersesuci, mandi wajib, ataupun buat wudhu. Terserah apakah yang bau itu warnanya, ataukah yang bau itu rasa airnya, ataukah yang bau itu adalah bau airnya. Pokoknya salah satu dari 3 hal ini ada yang berubah, maka ketika itu juga air yang banyak tersebut dalam bak mandi itu sudah menjadi najis. Jadi nggak perlu 3-tiganya berubah, cukup 1 hal aja yang berubah, entah warnanya, entah rasanya, entah baunya, itu sudah cukup membuat air tersebut menjadi najis. Tapi selama air itu tidak menjadi najis, tidak berubah warnanya, maka selama itu juga air itu tetap suci dan mensucikan. Nah, itu ya. Kita ini sekarang sudah masuk kepada pembahasan al-ma'ul kathir, air yang banyak 216 liter atau lebih, alias 2 kulah lebih. Wa falau taghayyaru ba'da muddatin, maka apabila taghayyaru, berubah air yang banyak tadi, ba'da muddatin, setelah beberapa waktu berlalu, lam yuhkam binajasatihi, maka air yang banyak tersebut tidak dihukumi binajasatihi, dengan kenajisannya. Malam yu'lam, selama tidak diketahui, biqauli ahli khibrati, dengan pendapatnya ahli ilmu. Nisbatu taghayyurihi ilaiha, nisbahnya perubahan air yang banyak tadi kepada najis. Jadi kalau ada air banyak di dalam bak mandi 2 kulah itu, kecemplungan bangkai tikus, itu airnya tidak berubah, satupun dari 3 sifatnya tidak ada yang berubah. Nah, pas 1 jam kemudian kita lihat airnya berubah warnanya, katakanlah seperti hitam-hitam begitu, setelah kejatuhan bangkai tikus tadi 1 jam yang lalu. Jadi berubahnya itu 1 jam kemudian baru ada perubahan.
Maka apa kata ulama? Lam yuhkam binajasatihi, tidak dihukumi najis airnya. Artinya airnya tetap suci dan mensucikan. Karena sudah lama waktu yang berlalu. Ya. Jadi kalau udah lama baru tuh berubah, maka itu tidak dihukumi najis. Silakan boleh buat wudu, silakan boleh buat mandi wajib. Karena berubahnya sudah lama waktunya. Katakanlah 1 jam baru berubah. Nah, itu tetap airnya dihukumi najis, dihukumi suci, maaf. Airnya tetap dihukumi suci. Malam yu'lam biqaulil ahli al-khibrati, selama tidak ada ahli ilmu tentang perubahan air itu yang mengatakan bahwa air itu berubah warnanya karena bangkai tikus, kemasukan bangkai tikus tadi. Jadi kalau ada ahli ilmu tentang perubahan air, ahli ilmu tentang perairan dan perubahan warna air itu jangka waktunya berubahnya kapan normalnya itu, umpama ada ahli ilmu tentang perairan, ilmu air itu, bahwasanya berkata bahwasanya air itu berubah gara-gara kemasukan bangkai tikus. Nah, maka ucapan ahli ilmu tadilah yang kita pakai, yaitu air itu menjadi najis. Karena ahli ilmu berpendapat demikian. Jadi kalau selama tidak ada ahli ilmu yang berkata bahwasanya air itu berubah gara-gara kemasukan bangkai tikus, maka selama itu pula kita wajib yakin, boleh katakanlah boleh yakin bahwasanya air itu masih suci, mensucikan. Jadi yakin aja dalam hati, air itu tetap suci. Karena hukum asalnya air adalah suci. Kok berubah? Ya karena udah pas lama waktunya 1 jam baru berubah. Nah, kita yakin itu air berubah bukan karena kemasukan batang tikus tadi, bukan. Kita yakini aja demikian. Kecuali ada pendapatnya ahli ilmu yang mengatakan bahwasanya air itu berubah gara-gara kemasukan bangkai tikus, baru kita ambil pendapatnya dan kita pakai. Sehingga kita tidak boleh lagi menggunakan air tersebut. Ya. Jadi begitu. Tapi selama tidak ada ahli ilmu yang mengatakan demikian, ya kita yakin aja lah bahwasanya air itu masih suci, mensucikan. Tapi syaratnya sudah lama waktunya berlalu. Katakanlah 1 jam baru berubah. Nah, itu dihukumi masih tetap suci, mensucikan. Wa kharaja bil mulaqati, dan terkecuali atau keluar dari pengertian mulaqah, bertemunya air dengan barang najis, apa ma lau taghayyara birihin najasati, apa-apa lau seandainya taghayyara berubah apa air yang banyak tadi, yang 2 kulah lebih tadi, berubahnya itu birihin najasati dengan sebab baunya barang yang najis, allati ala syatti, yang mana barang najis tadi itu berada di pinggir air, dekat air yang banyak. Liqurbiha minhu, karena dekatnya barang najis tadi, minhu dari air yang banyak, fa innahu la yanjusu, karena maka sesungguhnya air tersebut tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis li'adamil litisoli, karena tidak ada pertemuan antara air dan barang yang najis tadi. Jadi umpama ada orang bakar bangkai tikus, itu bangkai tikus dibakar kan baunya kemana-mana itu. Terus asap dari bakaran ini sampai di sampingnya itu ada apa? Ada bak mandi. Yang bak mandi itu penuh dengan air 2 kulah lebih. Nah, tiba-tiba air yang 2 kulah lebih itu baunya berubah. Gara-gara di sampingnya ada orang bakar bangkai tikus. Baunya bau bangkai tikus, air yang ada di bak mandi itu. Nah, ini najis apa tidak air ini? Maka la yanjusu fa innahu la yanjusu, air tersebut tidak menjadi najis.
Kenapa? La'adli adamil litisoli, karena tidak ada pertemuan antara air dengan bangkai tikus yang dibakar tadi. Itu nggak ketemu, nggak kecemplung lah jelasnya. Cuma baunya doang, asapnya doang yang masuk ke air yang ada di bak mandi tadi yang ada 2 kulah lebih itu. Tapi kok bau bangkai tikus? Ya nggak masalah. Itu bau tadi itu tidak menyebabkan air menjadi najis, tetap suci mensucikan. Kenapa? Karena walaupun bau, li'adamil litisoli bihi, karena airnya nggak ketemu langsung sama batang tikus tadi, alias nggak kecemplung, cuma hawanya doang, cuma anginnya doang, itu nggak masalah, airnya tetap suci. Ini kalau airnya lebih dari 2 kula atau 216 liter lebih, nggak masalah ya. Atau bangkai apa aja lah, pokoknya bangkai yang baunya ini bisa buat bikin air jadi berubah, warnanya kah, rasanya kah, atau baunya. Itu nggak masalah kalau airnya banyak, selama bangkai tikusnya nggak nempel, nggak kecemplung, cuma baunya doang gitu. Wallahu alam bisawab. Sampai sini saja insyaallah. Dilanjut pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan simak video kami yang sudah lalu. Itu udah banyak video tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat dunia dan akhirat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan direstui oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai amal jariah kami dan saudara-saudara sekalian. Silakan share, bagikan video-video ini ke banyak orang, like dan subscribe serta komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.